Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semangatnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat? Ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas begitu banyak nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu agama kita. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Seperti biasa di Jumat subuh ini akan ada kajian yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Haji Burhan Hasbi. Namun beliau masih dalam perjalanan. Namun untuk mengisi atas menunggu kehadiran Bapak Burhan, kita lanjutkan edisi dari Bapak Haji Dianto yang kemarin belum selesai. Kami menunggu guru kita, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Dianto. Namun sebelumnya marilah kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Dianto, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikaruniai banyak nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Allah kita, sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita istiqomah dalam kajian tafsir. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan sampai selesai membahas Al-Qur'annya menjadi kitab suci kita. Salam dan salawat kita aturkan kepada kedua pasangan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalannya dan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak sekalian, izin melanjutkan kisah kemarin sambil menunggu Ustaz kita tentang ibrah dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, sedikit
review ya bahwa beliau adalah Rasulullah mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi beliau itu seorang yang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, dan anaknya orang mulia tadi. Jadi Gus 4 level. Jadi istimewa sekali. Sekarang beberapa aspek yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa beberapa aspek yang penting yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Yusuf di Al-Quran ya. Dari surat Yusuf itu isinya kisah dari Nabi Yusuf kecil, kemudian remaja, kemudian ikut orang dewasa, terus terjadi dinamika hidup di penjara 20 tahun, kemudian jadi konsultan, menjadi pejabat negara, menjadi menikah dan sampai bisa mengeluarkan negeri Mesir dari krisis 7 tahun. Dari awal sampai akhir itu isinya seperti itu. Sekalian, aspek yang pertama yang perlu kita ambil adalah bahwa Nabi Yusuf itu sifatnya sangat pemaaf. Jadi betapapun besarnya dia didolimi oleh saudaranya, kakak-kakaknya, tetapi rasa maafnya lebih besar dari kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya tadi. Jadi dalam kisah sepanjang surat Yusuf itu, pertama dia dibuang, ya, kemudian sampai menjadi budak ikut dari seorang pembesar Mesir, itu adalah akibat dari hasad atau irinya kakak-kakaknya terhadap Yusuf yang lebih pintar, lebih disayangi bapaknya, sehingga perhatiannya kalah sama dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tetapi karena yang Yusuf itu baik, SDM-nya bagus ya, pintar, soleh, jujur dan sebagainya, maka dimanapun dia akan tetap menjadi orang yang bermanfaat. Nah, dan akhirnya dalam kisah sepanjang surat Yusuf itu adalah ketika negeri Mesir dan Palestina mengalami krisis, saudara-saudara itu mengalami kelaparan dan akhirnya datang ke Mesir minta bantuan makanan. Yang didatangi adalah ya adiknya yang dulu didolimi itu. Ketemu ya Nabi Yusuf yang sudah menjadi, dalam Al-Quran disebut Khazainul Ard. Khazainul Ard itu kalau undang-undang keuangan negara, bendahara umum negara, pemegang logistik, keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh satu negara. Jadi ketika datang dia sudah nggak ingat lagi bahwa itu adalah adiknya yang dulu dibuang, yang dulu di sio-sio ya bahasanya begitu. Tetapi Yusuf masih ingat bahwa karena sifat orang yang didolimi itu eling gitu. Aku tahu di cekekerke oleh Pak Kai tahun semono ya. Tapi ketika 20 tahun lagi ketemu, ingatannya itu masih ingat. Tapi sing dolimi biasanya lali. Kaidahnya biasa kita pernah dolimi sopong itu 20 tahun lagi memori kita hilang. Saking banyaknya mungkin. Dan itu disebutkan dalam surat Yusuf ayatnya banyak kan, itu urutannya seperti itu, bahwa mereka atau saudara-saudara datang kepada Yusuf meminta bantuan makanan. Mereka sudah tidak mengenali lagi bahwa yang didatangi itu adalah adiknya yang dulu didolimi. Tetapi Yusuf masih ingat. Jadi kaidah mendolimi itu seperti itu, Pak. Yang mendolimi lali, yang didolimi masih ingat saja. Selama 20 tahun masih kelingan bahwa apalagi doliminya
levelnya membuang ketika masih umur 10 tahun ya. Itu urusannya besar ya, karena belum bisa ngapa-ngapain. Nah ketika datang itu Nabi Yusuf iling ya, inten bahasa kita itu. Tetapi karena sifat pemaafnya, maka Nabi Yusuf pun mampu memaafkan kakak-kakaknya tadi. Dalam ayat 92 Nabi Yusuf mengatakan wa qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi dia Nabi Yusuf mengatakan bahwa pada hari ini tidak ada cercaan di antara kita semua. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Jadi peristiwa yang begitu besar itu yang beberapa puluh tahun yang lalu hanya ditutup dengan kalimat yang simple. Ya wis lah, kita rekonsiliasi saja. Sekarang realistis, kalian datang ke sini minta bantuan, kita bantu, dah ikut aku aja sekarang. Bahasanya apa itu? Jadi Bapak sekalian, pesan dari kisah ini salah satunya adalah sifat pemaaf yang begitu besar. Ketika kita didolimi oleh sedulur ya, kakak atau adik atau siapapun, kita perlu ingat kisah Nabi Yusuf ini, bahwa sifat pemaafnya itu melampaui kedoliman yang dilakukan oleh sedulur-sedulurnya. Nah biasanya beberapa kasus kita kan kalau orang beli tanah warisan itu biasanya potensi gegernya besar sekali, padahal tingkat dolimnya masih kecil. Gurung-gurung kurang roto saja menjadi putusnya persaudaraan, engker-engkeran, rebutan dan sebagainya. Ya, tapi kalau Nabi Yusuf sampai resiko nyawa ya. Jadi kisahnya karena sifat dengki itu menimbulkan tingkat kejahatan yang berikutnya ya, ketika dengki kakak-kakak itu tadi melakukan pembunuhan berencana tingkat 1. Ini pateni wae yadi supaya bapak itu enggak perhatiannya terlalu besar kepada Nabi Yusuf, tapi eksekusinya dibuang ke dalam sumur tadi. Kemudian sisi lain yang kita ambil dari kisah Yusuf selain pemaaf adalah Bapak sekalian, Nabi Yusuf juga seorang yang punya visi besar, visi jauh ke depan, sehingga ketika menjadi Khazainul Ard tadi, ketika menjadi bendahara negara, dia mampu melalui satu krisis yang sangat besar ya, sangat 7 tahun dalam kisah surah Yusuf itu, bahwa selama 7 tahun negeri Mesir mengalami paceklik atau apa nih, krisis lah kalau bahasa kita, krisis keuangan, krisis pangan dan sebagainya. Tapi karena Nabi Yusuf itu mempunyai mukjizat, salah satunya adalah melihat mentakwil mimpi, yang kalau Nabi itu mimpinya adalah isinya wahyu, maka bisa diatasi krisis itu dengan satu persiapan yang matang. Jadi ketika masa subur 7 tahun dalam kisah Nabi Yusuf itu, logistiknya itu disiapkan betul untuk menghadapi 7 tahun berikutnya kekeringan, kelaparan. Jadi tidak sampai terjadi kelaparan di negaranya dengan cara yang sudah terencana. Ya, kita juga sebagai seorang muslim belajar dari sini bahwa kita juga perlu merencanakan logistik, atau kalau dalam keuangan itu ada juga ilmu perencanaan keuangan. Jadi ketika kita masih
jaya, masih dandang dulu ya Pak ya. Masih wah, kayak cuannya masih besar ya. Itu tidak cepat menghabiskan resources yang kita miliki. Kita mesti menghitung ke depan kita perlu apa saja. Siklus hidup ya kita sekolah, kerja, menikah, perang ganti anak sampai ujung ya udah dapat sarjana. Nah itu biayanya ada semua. Kalau ditoto itu kelihatan. Hari ini ngopo, kelihatan plot persiapan yang kita harus buat. Jadi tidak semua ketika kita memperoleh rezeki yang sangat besar langsung dinikmati, dihabisin ya. Ngopleng itu tidak dianjurkan. Ya, jadi ada hari-hari yang ketika umur kita sudah mencapai tidak kuat kerja, tapi masih harus memerlukan biaya-biaya tidak sedikit. Itu perlu direncanakan, bisa direncanakan. Itu visi yang besar. Jadi Bapak sekalian, kita itu ya perencanaan keuangan juga ilmu dalam Islam berarti. Jadi Nabi Yusuf itu seorang khazainul ard, seorang yang memegang kunci perbendaharaan negara. Kalau nggak punya visi nanti dihabiskan dalam 1-2 tahun anggaran, akhirnya periode berikutnya hanya menanggung hutang yang harus dibayar oleh rakyat atau oleh masyarakat. Nah, kita sebagai kepala keluarga atau dalam rumah tangga masing-masing juga secara mikro harus punya visi yang semacam Nabiullah Yusuf itu. Jadi ke depan ya, karena harta itu dalam Islam ada pandangan ini Pak ya, kita juz amma kan belum kelar ya, tafsir juz amma sudah kelar ya. Jadi Islam, bagaimana Islam memandang harta, salah satunya adalah harta itu dalam Islam ada 2 kosakata Pak, mal, ada juga khair. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat apa nih Pak? Lali lagi ya. Terus awal udah dibahas oleh Ustaz kita. Jadi 2 pandangan Al-Quran dalam hal harta itu salah satunya adalah memakai kosakata mal tadi ya, bahwa dia manusia itu sangat mencintai harta dengan hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat besar. Itu wajar, karena mal itu artinya sesuatu yang membuat orang cenderung kepadanya. Nah, dalam hal ini sifatnya netral ya, mal itu harta bisa untuk yang positif, bisa untuk yang negatif. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini juz amma, suratnya lari loh. Dan sebenarnya dia sangat mencintai harta, sama artinya ya kayak seperti tadi. Tapi memakai kosakata al-khair. Jadi Pak, mal itu penjelasannya adalah orang disuruh pilih pekerjaan, satunya gajinya 10 juta, satunya 15 juta. Mal itu artinya sesuatu yang buat cenderung kepadanya. Jadi orang mesti cenderung ke yang 15 juta. Nah, kita juga seorang yang sehat, mal itu kita cenderung kepada yang lebih besar. Nah, ini sifatnya netral, bisa untuk yang positif, untuk negatif. Tapi kalau khair itu harta yang baik, yang sifatnya bisa dipakai untuk kebaikan. Jadi al-khair tadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid juga sama.
Jadi kecintaannya kepada khair, kepada harta juga sangat tinggi. Itu karena khair ini adalah bisa untuk naik haji, bisa untuk menyantuni anak yatim, bisa untuk membiayai pendidikan anak kita. Terus pokoknya itu yang baik-baik lah. Untuk menyantuni, tahu apa ini? Kamu tinggalin dia. Ya untuk yang halal positif. Jadi ayat tentang warisan itu juga menggunakan kosakata al-khair. Jadi ketika seorang hamba Allah Bani Adam meninggal, maka al-khairnya disarankan segera untuk dibagikan. Ayatnya panjang, saya nggak paham. Tetapi kosakata yang dipakai adalah al-khair. Jadi karena itu adalah yang pusaka dari orang tua kita, dia memakai kosakata al-khair. Jadi harta ini sajane nggih, sifatnya netral bisa, sifatnya baik juga bisa. Dan Quran memberikan pandangan yang lengkap sajane harta ini harus bagaimana kita bersikap. Jadi saya mau asal dipakai untuk hal-hal yang hanya sifatnya kebaikan. Jadi ketika harta berada di tangan orang yang soleh, insya Allah kosakata yang dipakai al-khair. Jadi tidak dipakai untuk maksiat, tidak untuk menghalang-halangi dakwah, tidak untuk pemborosan, mubadzir dan lain sebagainya. Jadi harta itu adalah sifatnya al-khair, menjadi amanah kepada siapa yang kebetulan diberikan rezeki oleh Allah harta. Jadi mungkin ularan panjenengan salah satu pertanyaan adalah tentang harta dari mana dan untuk apanya harus akuntabel bahasanya, harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi oleh kok endi dinggo apa wae itu harus lengkap jawabannya. Itu satu bagian rawat ya. Terus iya gitu loh. Jadi supaya kita lengkap pandangan kita tentang al-harta tadi, bahwa ada dua tadi, kosakata yang mal sama al-khair ya. Dan Nabi Yusuf itu ketika harta berada di tangan Nabi Yusuf, maka insya Allah menjadi al-khair semua. Wah, alhamdulillah, sampun rawuh Pak Ustaznya. Nah, dua aspek dulu dari kisah Nabi Yusuf tentang besarnya sifat pemaaf Nabi Yusuf dan mempunyai visi yang besar dan jauh ke depan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Kadang kirang lebihnya mohon maaf. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.